Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi atau penerapan basis data. Tahap implementasi basis data merupakan upaya untuk membangun basis data fisik yang ditempatkan dalam media penyimpan atau disk dengan bantuan DBMS atau Database Management System. Tahap ini diawali dengan melakukan transformasi dari model data ERD atau Entity Relationship Diagram menjadi struktur basis data. Secara umum, ERD akan diwujudkan menjadi sebuah basis data secara fisik, sedangkan komponen-komponen ERD yang berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan diwujudkan menjadi tabel-tabel. Atribut-atribut yang melekat pada masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi akan dinyatakan sebagai field-field atau dalam bentuk kolom dalam tiap tabel. Transformasi model data. Aturan umum dalam pemetaan model data yang digambarkan dalam ERD atau level konseptual menjadi basis data fisik atau level fisik adalah setiap entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Pada transformasi dasar, pertama setiap himpunan entitas atau entity set akan dibentuk menjadi sebuah tabel. Relasi dengan derajat 1 ke banyak atau one to many akan menjadi 2 tabel. Relasi dengan derajat many to many akan menjadi 3 tabel. Relasi dengan derajat one to one akan menjadi 2 tabel. Sedangkan pada relasi tunggal, derajat one to one, penggunaan field key 2 kali pada satu tabel dengan nama dan fungsi yang berbeda. Sedangkan derajat pada one to many dibentuk tabel baru yang mendapatkan field dari atribut relasi yang ditambah dengan atribut key dari himpunan entitasnya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai setiap entity yang menjadi tabel. Setiap entity set diubah menjadi tabel dan atributnya menjadi field. Dapat dilihat di sebelah kiri kita adalah bentuk ERD-nya, yaitu ada entitas mahasiswa dan entitas kuliah, di mana kedua entitas tersebut akan dibentuk menjadi sebuah tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kuliah. Mahasiswa mempunyai atribut berupa NIM, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir yang kemudian diimplementasikan menjadi sebuah kolom, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir seperti yang ada di sebelah kanan. Begitu pula implementasi sama dengan yang ada di tabel kuliah. Kemudian relasi dengan derajat one to many. Relasi one to many, maka atribut kunci dari sisi one masuk sisi many, atau atribut pada relasi masuk ke sisi many. Baiklah, kita dapat lihat di sebelah kiri ada sebuah entitas dosen dan kuliah di mana dihubungkan oleh aktivitas relasi mengajar, di mana hubungan dosen dan kuliah adalah one to many, atau satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Di dosen tersebut akan dibentuk atau diimplementasikan dalam bentuk tabel dosen, sedangkan kuliah akan diimplementasikan dalam bentuk tabel kuliah. Pada dosen akan ada atribut NIK, nama dosen, dan alamat dosen yang kemudian diimplementasikan menjadi kolom pada tabel dosen. Di sini dapat kita lihat pada tabel kuliah akan dimasukkan ke sisi menu-nya, di mana tabel kuliah yang tadinya hanya memiliki atribut kode kuliah, SKS, dan nama kuliah serta semester, pada implementasi tabelnya akan disisipi berupa NIK, waktu, dan tempat, di mana NIK ini diambil dari NIK si tabel dosen agar ada relasi antara tabel dosen dengan tabel kuliah. Sedangkan waktu dan tempat di sini adalah hasil
hasil dari atribut yang berada pada aktivitas relasi mengajar agar di sini perkuliahan dapat diketahui waktu dan tempatnya berada di mana. Lalu kita bahas tentang relasi dengan derajat many to many. Relasi many to many, maka himpunan relasi akan menjadi tabel tersendiri. Jadi di sini aktivitas relasi akan muncul menjadi tabel tersendiri, berbeda dengan one to many sebelumnya. Di sini dapat kita lihat di sebelah kiri, ada entitas mahasiswa dan entitas kuliah di mana dihubungkan dengan aktivitas relasi mengambil. Mahasiswa dengan atribut NIM, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir diimplementasikan dalam bentuk tabel mahasiswa. Sedangkan kuliah diimplementasikan dengan tabel kuliah dengan atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Di sini aktivitas relasi mengambil kemudian diimplementasikan menjadi tabel mengambil atau tabel KRS, di mana di sini ada atributnya yaitu NIM, kode kuliah, dan nilai. Pada tabel mengambil atau tabel KRS, ada atribut key NIM yang diambil dari tabel mahasiswa, sedangkan kode kuliah di tabel mengambil diambil dari atribut key di tabel kuliah. Dilanjutkan dengan relasi dengan derajat 1 ke 1 atau one to one. Relasi one to one selalu menyertakan dua pilihan peleburan relasi atau dalam bentuk penyertaan atribut ke salah satu tabel. Di sini dapat kita lihat di sebelah kiri ada entitas dosen dan entitas jurusan, di mana direlasikan dengan aktivitas mengepalai. Jadi satu dosen hanya mengepalai satu jurusan. Dosen di sini mempunyai atribut NIK, nama dosen, dan alamat dosen. Sedangkan jurusan di sini mempunyai atribut kode jurusan dan nama jurusan, di mana antara dosen dan jurusan akan direlasikan dengan aktivitas mengepalai dengan atribut kode jurusan yang diambil dari jurusan dan NIK yang diambil dari dosen. Seperti contoh di samping kiri, relasi kita lebur ke tabel jurusan atau dosen perlu dilihat derajat relasi minimumnya. Setiap dosen hanya boleh mengepalai satu jurusan, tetapi tidak semua dosen dapat mengepalai suatu jurusan. Ada dosen yang tidak mengepalai jurusan manapun. Ini berarti derajat minimumnya 0. Setiap jurusan hanya boleh dikepalai seorang dosen, tetapi tidak boleh ada jurusan yang tidak dikepalai. Ini berarti derajat minimumnya 1. Maka, hasil relasi one-to-one untuk kasus ini adalah di sini, entitas dosen akan diimplementasikan menjadi tabel dosen dengan atribut NIK, nama dosen, dan alamat dosen. Sedangkan jurusan akan diimplementasikan menjadi tabel jurusan dengan atribut kode jurusan dan nama jurusan, di mana pada tabel jurusan ini akan disisipi atribut key dari tabel dosen yang berupa NIK, seperti pada contoh yang ada di samping kanan. Oke, kita masuk pada chapter selanjutnya, yaitu transformasi pada entitas lemah. Himpunan entitas lemah berisi entitas-entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas lainnya. Himpunan entitas lemah biasanya tidak memiliki key yang dapat menjamin keunikan entitas di dalamnya. Contoh entitas lemah adalah orang tua dan hobi. Dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Entitas lemah di sini digambarkan atau diilustrasikan dalam bentuk square atau persegi panjang dengan double outline. Nah, di sini dapat kita lihat entitas lemah muncul karena ada entitas
mahasiswa, di mana entitas lemah di sini adalah orang tua dan hobi. Jadi orang tua dan hobi ini muncul karena adanya entitas yang kuat, yaitu mahasiswa. Berikut ini adalah implementasi dari bentuk konseptual ke bentuk fisik. Tabel dari entitas lemah adalah sebagai berikut. Entitas lemah orang tua dan hobi dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan key yang ada pada entitas kuat sebagai berikut. Jadi, di sini tabel mahasiswa yang sebagai entitas kuat mempunyai atribut key name dengan atribut yang lainnya berupa nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir yang akan disisipi oleh atribut key tabel mahasiswa kepada tabel orang tua dan tabel hobi. Ya, di sini dapat kita lihat tabel orang tua dan tabel hobi di mana sebagai entitas lemah akan disisipi atribut key berupa NIM menjadi atribut-atributnya untuk tabel orang tua adalah NIM, nama orang tua, dan alamat orang tua. Lalu tabel hobi, di sini ada atribut key berupa NIM, nomor induk mahasiswa, dan atribut hobi. Chapter selanjutnya itu tentang spesialisasi. Spesialisasi adalah proses pemisahan sebuah entitas yang berada dalam himpunan yang sama, tetapi memiliki perbedaan atribut secara spesifik. Misalnya, sebuah himpunan dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap dan dosen tidak tetap memiliki perbedaan atribut dalam hal status dosen, sehingga tidak boleh disimpan dalam tabel yang sama. Adanya spesialisasi diwujudkan dalam notasi relasi yang khusus yang disebut ISA atau ISA, yang berasal dari is a, atau adalah sebuah. Dapat kita lihat seperti ini. Di sini ada entitas dosen yang kemudian kita breakdown dari atas ke bawah atau top down menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di mana untuk entitas dosen mempunyai atribut kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Sedangkan setelah kita breakdown dalam bentuk relasi is a, itu akan dibagi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap, di mana dosen tetap mempunyai NIK, pangkat, dan tanggal masuk, sedangkan dosen tidak tetap hanya mempunyai atribut nama kantor dan alamat kantor. Implementasi dalam bentuk tabel atau fisik, tabel entitas ISA dapat dilihat sebagai berikut. Untuk tabel dosen, yaitu mempunyai atribut key, kode dosen, atribut lainnya yaitu nama dosen dan alamat dosen, sedangkan tabel dosen tetap mempunyai kode dosen dengan atribut key yang diambil dari tabel dosen, kemudian ada NIK, pangkat, dan tanggal masuk, sedangkan tabel dosen tidak tetap kita sisipi juga dengan atribut key dari tabel dosen, yaitu kode dosen, dengan atribut yang lainnya yaitu nama kantor dan alamat kantor. Chapter selanjutnya yaitu tentang generalisasi. Jika sebaliknya, sebuah himpunan entitas yang terdiri dari beberapa kelompok tertentu dan pengelompokan ini tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut, maka kelompok-kelompok tersebut disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut yang sama. Proses yang demikian disebut generalisasi. Spesialisasi dan generalisasi merupakan dua proses yang berlawanan. Yang ditekankan dalam spesialisasi adalah perbedaan antar kelompok entitas. Sedangkan dalam generalisasi yang ditekankan adalah persamaannya. Baiklah, kita contohkan sebagai berikut. Di sini adalah generalisasi entitas mahasiswa S1 dan D3. Dapat kita lihat mahasiswa mempunyai atribut NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Mahasiswa di sini didapatkan dari entitas bawahnya terlebih dahulu. Jadi di sini awalnya ada mahasiswa D3 dan mahasiswa S1.
kedua mahasiswa ini sama-sama mempunyai persamaan, yaitu mereka sama-sama suatu entitas mahasiswa yang berada di satu fakultas di satu universitas, sehingga kita mempunyai kesamaan. Untuk itu kita generalisasi menjadi mahasiswa, mana mahasiswa ini mempunyai NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Jadi bentuknya bottom up atau dari bawah ke atas. Di sini dapat kita lihat kalau mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 sebenarnya mereka sama-sama mempunyai atribut yang sama, yaitu name, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Untuk itu kita perlu generalisasi menjadi sebuah entitas mahasiswa. Baiklah, tabel generalisasi yang tadinya ada misalnya tabel mahasiswa D3 dan tabel mahasiswa S1 misalnya, dan kita generalisasi menjadi satu tabel mahasiswa. Dapat kita lihat di ilustrasi di samping kanannya bahwa tabel mahasiswa ini adalah gabungan dari mahasiswa S1 dan mahasiswa S3, di mana atributnya yaitu mempunyai NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan program studi. Generalisasi akan menyusutkan jumlah himpunan entitas menjadi hanya sebuah tabel. Pada tabel tersebut, ditambahkan sebuah atribut yang nantinya akan diisi dengan kode khusus yang menyatakan perbedaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang chapter agregasi. Agregasi adalah sebuah himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah entitas dengan sebuah himpunan relasi dalam diagram entity relation. Sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari himpunan entitas, tetapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Sebenarnya kondisi ini tidak tepat, bahkan ada yang dengan tegas tidak memperbolehkan. Sebagai jalan tengah yang digunakan notasi khusus untuk menunjukkan adanya agregasi semacam itu. Contoh dari agregasi entitas mahasiswa, mata kuliah, dan praktikum di mana praktikum diikuti oleh mahasiswa jika telah mengambil atau lulus dari mata kuliah sebagai syarat. Nah, ini salah satu contoh dari ilustrasi IRD agregasi atau skema agregasi. Jadi, mahasiswa mempelajari mata kuliah dengan hubungan relasi aktivitas mempelajari. Di sini dapat kita lihat kardinalitasnya, yaitu many to many. Di sini, mahasiswa harus mempelajari mata kuliah tertentu untuk dapat mengikuti praktikum. Jadi, ada syarat. Jadi, di agregasi itu harus ada syarat. Nah, seperti ini cara penggambarannya, di mana mengikuti ini nanti akan ada atribut NIM, kode kuliah, kode praktikum, dan nilai. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu entitas praktikum mempunyai atribut kode praktikum, nama praktikum, dan jumlah praktikum yang akan direlasikan dengan tabel agregasi mempelajari yang ada di sini, sehingga dan kardinalitasnya adalah many to many, dia akan terbentuk suatu tabel mengikuti, di mana tabel mengikuti ini ada atributnya NIM diambil dari mahasiswa, nomor induk mahasiswa, kode kuliah dari mata kuliah, lalu kode praktikum dari entitas praktikum, dan nilai. Nilai ini adalah tambahan dari yang ada di tabel mengikuti. Jadi kita lihat implementasi tabel agregasinya. Tabel agregasi, himpunan relasi mengikuti menghubungkan entitas praktikum secara langsung dengan relasi mempelajari. Relasi mengikuti merupakan bentuk agregasi relasi mempelajari dan entitas praktikum. Karena semua derajat relasi yang ada pada diagram IR di atas adalah many to many, maka baik relasi mempelajari maupun mengikuti masing-masing direpresentasikan dalam tabel terpisah. Berikut ini adalah ilustrasi atau contoh dari tabel agregasi kasus sebelumnya. Itu di sini ada tabel mempelajari, berisi NIM, kode kuliah, dan indeks nilai. Lalu tabel mengikuti, berisi atribut NIM, kode kuliah, kode praktikum, dan nilai.
Lalu ada tabel praktikum berisi kode praktikum, nama praktikum, dan jumlah praktikum. Lalu kita masuk ke dalam database management system dan struktur tabel. Di sini, struktur tabel, dalam menentukan struktur tabel, paling tidak setiap struktur tabel berisikan nama field, tipe field, dan ukurannya. Jadi, ketika kita akan membuat struktur tabel, kita harus menentukan nama field dan tipe fieldnya, serta ukurannya atau panjang fieldnya. Tata cara penamaan field, pilihan tipe field, serta fasilitas tambahan lainnya untuk struktur tabel sangat tergantung pada DBMS yang digunakan. Tipe data yang bersifat umum adalah integer, real, currency, text, dan lain-lain. Baik, kita bahas tentang tipe data. Dalam komputasi, data integer akan membutuhkan waktu lebih cepat dalam pengolahan data dibandingkan real. Begitu juga, karena ruang penyimpanan yang dibutuhkan lebih kecil, maka data single akan lebih cepat dalam pengolahan dibanding double. Data uang atau currency, pemakaian tipe ini sangat membantu dalam mengatur tampilan data yang berkaitan dengan nilai uang. Misalnya dengan adanya pemisahan ribuan atau jutaan dan adanya tanda mata uang. Data teks ada dua jenis, yaitu ukuran tetap, fixed character, dan ukuran dinamis, variable character. Misalnya field nomor mahasiswa lebih tepat bertipe fixed character karena ukurannya pasti dan pendek. Sedangkan nama mahasiswa sebaiknya bertipe variable karakter karena panjang dan bervariasi. Di sini dapat kita lihat bahwa kalau nomor mahasiswa dia mempunyai jumlah karakter yang sama walaupun nanti dia angkanya berbeda-beda tapi jumlah karakternya sama. Untuk itu kita pakainya fixed karakter. Sedangkan pada nama orang itu akan berbeda-beda dan dia itu ada yang panjang karakternya juga berbeda-beda, tidak sama. Untuk itu kita akan lebih sesuai apabila menggunakan karakter bertipe variabel karakter. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tipe data angkanya ada banyak sekali, ada tiny integer, small integer, medium integer, integer, big integer, float, double, real, decimal, dan numeric. Di sini ada fungsinya masing-masing, lalu juga ada jangkauannya dan ukurannya. Lalu kita lihat tipe data teks atau string. Di sini ada karakter atau char, variabel karakter atau varchar. Char di sini adalah fixed karakter, lalu ada tiny text, ada medium text, dan ada long text. Di sini ada fungsinya, lalu ada juga jangkauannya. Bedanya untuk karakter dengan teks, di sini teks hanya menyimpan data berupa teks atau huruf, sedangkan karakter dia dapat berupa angka ataupun huruf. Lalu ada tipe data tanggal atau date. Di sini ada namanya, yaitu ada date time, dan year. Di sini ada fungsinya, ada jangkauannya juga ukurannya. Semakin kecil ukuran suatu tipe jenis data, pengolahannya juga akan semakin cepat. Ada tipe data BLOB. Di sini ada big, tiny BLOB, ada medium BLOB, dan long BLOB. Di sini ada fungsi dan juga jangkauannya. Lalu ada tipe data. Pertimbangan untuk menentukan tipe data adalah kecukupan domain. Harus dapat menjamin bahwa tipe data yang dipilih pada tiap field akan dapat menampung semua nilai yang akan diisikan ke dalam field tersebut. Efisiensi ruang penyimpanan. Apabila pemilihan tipe data tidak tepat atau berlebihan, akibatnya akan memperbesar ukuran tabel secara keseluruhan. Lalu kecepatan pengolahan data. Pada akhirnya, pemilihan tipe yang tidak tepat juga mengakibatkan pengaksesan data menjadi lebih lambat. Jadi, semakin efisien ruang penyimpanannya, kecepatan pengolahan datanya juga akan semakin cepat.
Di sini salah satu contoh tabel basis data menggunakan Microsoft Access. Baiklah, demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan kalian. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan atau perilaku saya selama perkuliahan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.